Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali, bertemu di dalam persekutuan doa pagi ini. Ya, meskipun melalui online ya, tapi kita terus bersyukur bahwa kita boleh mendekatkan selalu pada Tuhan. Ya, mari kita akan mengawali persekutuan kita pada pagi hari ini untuk mengucap syukur atas pimpinan dan berkat Tuhan. Ya, begitu cepat waktu berlalu, ya. Tahu-tahu ini udah tanggal 3 Desember ya, kita memasuki akhir bulan di tahun 2025. Bersyukur untuk pimpinan dan berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita boleh melewati hari-hari kita. Ya, mari kita akan mulai persekutuan kita dengan mengawali satu pujian, Hanya Dekat Allahku. Ada pimpinan dan berkat Tuhan di dalam kita dekat dengan Tuhan. Mari kita pujikan bersama. Sungguh indah Tuhan senantiasa memimpin dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah penolong, perlindungan, dan yang memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita pujikan sekali lagi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas pimpinan dan berkat-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, ketika kami dekat kepada-Mu Tuhan, ada ketenangan, ada penyerahan diri, ada kekuatan, ada penghiburan, ada berkat-berkat daripada Tuhan, pimpinan dan perlindungan-Mu atas kami. Kami percaya hari-hari kami boleh kami lalui karena anugerah dan berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Meskipun mungkin perjalanan hidup kami ada yang tidak mudah kami lewati, tapi biarlah kami boleh terus percaya bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami yang selalu memimpin kami. Engkaulah Allah yang Maha Tahu, yang mengerti dan peduli akan kebutuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami menyerahkan jam persekutuan doa pada pagi hari ini hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani juga oleh Pendeta Edi SS. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada Pendeta Edi, supaya apa yang ditaburkan benih-benih firman Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Tuhan berkati apa yang sudah dipersiapkan. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian kami juga. Biarlah Engkau mau menerima sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, dan sebagai penyembahan kami. Kami menyerahkan kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Engkau terus memberkati kami, dan kami yakin ketika kami dekat padamu, Engkau senantiasa memberkati dan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan sepanjang jam perjalanan kehidupan kami di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jam persekutuan doa pada pagi hari ini hanya di dalam pimpinan-Mu juga. Peralatan dan gadget yang kami gunakan biarlah boleh mendukung kami di dalam kami mengikuti persekutuan doa pagi ini. Terima kasih ya Bapak. Kami teringat juga untuk pagi hari ini, untuk Ibu Sevina yang pada pagi ini sudah ada di klinik. Kiranya Tuhan mau melindungi dan memimpin agar segala proses kelahiran bayinya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati pendeta muda Nicholas dan keluarga yang menemani. Tuhan berikan kesehatan juga. Biarlah semuanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Pendeta Edi SS, mari kita akan menaikkan kembali satu pujian yang pada bulan ini sudah kita mendengar lagu-lagu Natal ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita sudah sampai di penghujung tahun 2025. Kita bersyukur kita boleh merayakan nanti Natal ya. Kita akan pujikan lagu dari PPR, Hai Malaikat dari Sorga.
mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami agar setiap pujian yang kami naikkan benar-benar tertuju kepada Tuhan muncul dari hati kami yang menyembah kepada Engkau. Dan saat ini ketika kami juga mendengar akan kebenaran firman-Mu, Engkau buka telinga kami dan juga hati kami untuk kami benar-benar boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Terima kasih pada Ibu Yuliana yang menyanyikan lagu ini dengan sangat bagus ya. Lagu pertama dengan tenang dan juga nyanyi dengan tenang. Saya sedikit berkati dengan pujian ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya memberi judulnya Belajar dari Doa Aksa. Ya, sepertinya ini jarang disampaikan. Bukan berarti nggak ada ya, pasti ada. Di firman Tuhan seluruh dunia pasti ada. Tetapi mungkin kita jarang ya doanya doa apa. Tapi doa aksa ini kan jarang. Saya lagi sampaikan Bapak Ibu saya lagi belajar dari perjanjian lama, doa-doa yang bisa saya ambil, saya pelajari seperti apa, dan saya akan sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat dari kitab Yosua pasal 15 ayat 16 sampai 19. Hanya 4 ayat. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang bersedia membacanya, saya persilahkan buka mic-nya dulu ya. Yosua 15 ayat 16 sampai 19. Saya baca boleh? Silakan Oma. Yuk, selamat pagi. Mari kita baca dari Yosua 15 ayat 16 ya Pak. Betul Oma. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiriat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan diberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Dan Osniel, anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang pada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari kerdenya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Lagi Pak. 19 Oma. Jawabnya, Ya. berikanlah padaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Terima kasih Oma yang sudah membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, eh, doa itu identik dengan salah satunya permohonan. Banyak hal di sana selain hanya permohonan, tetapi saat ini kita mencoba belajar tentang doa itu adalah permohonan. Seperti kita ketahui dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, kita sering menjumpai gambaran kehidupan yaitu di dalam rumah Allah sendiri. Saya percaya kita diperbolehkan menemukannya di sana karena Tuhan berkata pada kita, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapamu yang di sorga akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu sekalian, ini menandakan bahwasannya Allah dan Bapa dan Yesus yang menetapkan dirinya dengan kita sebagai Tuhan kita, kita adalah orang-orang yang dipercaya sebagai anak-anak Allah dan kita diizinkan untuk menyamakan diri kita dengan kita sebagai anak-anaknya daripada Tuhan. Ini hal sesuatu yang luar biasa, hubungan antara orang tua dan anak. Dan sebagaimana anak-anak diperlakukan yang baik oleh orang tuanya, kita juga akan diperlakukan yang baik oleh Tuhan karena Dia adalah Bapa kita. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwasannya
doa itu bagiannya juga merupakan hubungan antara orang tua dan anak. Nah, ini adalah kisah singkat dari seorang perempuan dan ayahnya. Ini tercatat dua kali di Alkitab, tadi Yosua 15 ayat 16-19, ada satu lagi di kitab Hakim-Hakim pasal pertama ayat 12 sampai 15. Kisah ini tentunya bukan tanpa alasan kalau disisipkan sampai dua kali. Pastinya ada alasan yang kuat. Dan inilah ketika saya perhatikan, wah ternyata ada hal yang baik yang bisa kita pelajari di dalam permohonan oleh perempuan yang hebat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian eh, cara dari perempuan ini menemui ayahnya dan cara ayahnya memperlakukannya. Semoga mengajarkan kita semua bagaimana cara kita menemui Bapa kita di surga dan apa yang akan kita dapatkan jika kita menemuinya dengan cara yang seperti itu. Nah, perempuan baik ini seperti kita tahu dari ayat Alkitab tadi namanya Aksa. Mungkin asing bagi kita, Aksa itu kok nama perempuan, tapi itulah yang terjadi. Aksa ya. Ya, perempuan yang baik nama Aksa aja menjadi semacam teladan atau boleh dikatakan yang lain perumpamaan. Sama gua lagi. Nah, kemarin kamu ngomong apa? Tadi aku bilang memang itu susah, Bu. Aku nggak ngerti. Iya, ada iklan ya. Oke. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan. eh Tadi sampai mana ya? Oke, oke, oke. Ya, ya kita akan mendapat semacam teladan atau perumpamaan dari Aksa atau putri atau anak perempuan daripada Kaleb. Ia bisa jadi akan menjadi gambaran seorang pembela sejati yang berhasil di hadapan Bapa kita di surga. Tetapi kita mungkin akan agak sedikit kebingungan kalau kita tidak mengetahui konteks daripada ayat Alkitab ini. Ya, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu seperti ini. Jadi inilah kisah di mana keberhasilan daripada Kaleb itu yang begitu luar biasa. Dia mendamping pada Yosua. Jadi kalau ada nama Yosua, Kaleb itu juga disejajarkan dengan Yosua. Tapi Yosua adalah pemimpinnya dan Kaleb juga salah satu daripada pemimpin itu. Singkat cerita bahwasannya ketika mereka merebut tanah Kanaan, saya katakan merebut ya, karena Tuhan yang perintahkan supaya eh, orang-orang atau orang yang tinggal di tanah Kanaan itu atau negeri yang dijanjikan itu mereka mengambil alihnya dan berhasil dan berhasil. Hanya satu tempat yang agak susah dan itulah yang disebut di bagian selatan Yehuda yang kita tadi cek itu ya. Nah, singkat cerita, suku-suku itu dibagi semua. Ada tanah warisan, tanah pusaka dibagi-bagi pada suku-suku. Tetapi khusus bagi Kaleb, dia sendiri dapat karena dia meminta kepada Yosua. Jadi kita bisa lihat betapa kuatnya Kaleb itu. Kalau semuanya adalah suku-suku, Kaleb itu hanya nama aja, Kaleb. Dia minta kepada Yosua supaya dia diberikan tanah itu. Singkat cerita, diberikan tanah itu. Tapi ada satu bagian tanah yang belum dikalahkan. Dan itu menjadi tugas daripada Kaleb. Nah, karena mungkin juga bertambah usia seperti itu, eh, ada satu daerah yang harus diserahkan pada dia namanya Kiryat Sefer, yaitu yang disebut dengan Debir ya. Debir dahulu namanya Kiryat Sefer, itu ayat 15 gitu ya. Itu susah untuk ditaklukkan. Sehingga dia berjanji nanti siapa yang bisa merebutnya, orang itu akan diberikan Aksa anaknya. Wah, ini janji yang luar biasa daripada Bapak kepada orang-orang itu yang berhasil menaklukkannya akan mendapat anaknya. Tetapi Bapak Ibu sekalian ingat bahwasannya ini adalah keluarga besar daripada Kaleb semua. Mereka tinggal di situ yang diberikan tanah itu. Tanah yang begitu luas itu dan dia wah ini kok susah sekali. Ya udahlah siapa yang bisa menaklukkan dia bisa rebutnya tak kasih anak saya. Jadi nggak jauh-jauh. Pasti kalau ada yang dapat, kalau dia omongan seperti itu ya pasti keluarganya. Nah benar, kita tahu tadi yang waktu kita baca, siapa yang bisa menaklukkan, yaitu Otniel.
Otniel itu anak Kenas, saudara Kaleb. Jadi boleh dikatakan itulah keponakan daripada Kaleb sendiri. Otniel seorang muda, ya pasti lebih muda karena dia keturunan levelnya ada di keponakan daripada Kaleb, dan dia berhasil menaklukkan Debir atau Kiriat Sefer itu. Maka diberikanlah Aksa itu kepada Otniel. Ya kisahnya seperti itu aja. Nggak lari kemana-mana. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang menarik yang bisa kita pelajari daripada doa atau permohonan daripada Aksa itu? Nah, untuk slide itu bisa maju satu. Ya, ayat 19 berkata demikian. Berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Itu ayat 19. Nah, Aksa ini minta kepada suaminya atau Otniel supaya dia ngomong kepada orang tuanya Aksa, yaitu Kaleb, minta dong, jangan cuma dikasih tanah yang lebar seperti Kiryat Sefer itu, tapi juga minta mata air, karena itu yang diperlukan. Jadi kalau misalnya itu di wilayahnya nggak dapat mata air, dia nanti akan ribut dengan orang-orang yang lain. Maka minta supaya ada mata air yang melintas itu benar-benar menjadi miliknya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Jadi sebelum berdoa, ketahuilah apa yang kita butuhkan atau yang dibutuhkan. Tanah yang luas tanpa mata air itu akan menjadi masalah ke depan. Dan Aksa tahu, ini perempuan yang hebat. Jangan cuma tanah-tanah aja, tetapi perlu namanya mata air supaya menjamin itu menjadi hal yang baik bagi mereka untuk mereka kebutuhan air bisa tercukupkan. Jadi kalau satu tanah aja tidak ada mata airnya, ya repot juga airnya nggak bisa berkembang kemana-mana. Dan Aksa itu orang yang luar biasa, dapat hikmat. Dia minta jangan hanya tanah, tetapi minta mata air. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, saya pikir ini hal yang luar biasa. Dia minta apa yang dia perlukan. Jadi kalau kita baca, dia tahu apa yang dibutuhkan. Nah, sebelum dia memohon, sebelum dia berdoa, dia udah tahu kebutuhannya. Jadi nggak sekedar ngomong-ngomong aja ketika berdoa, oh ngomong sama yang ini. Enggak. Tetapi dia tahu persis apa yang dia butuhkan, dan itulah yang dia minta kepada ayahnya, yaitu Kaleb. Bapak Ibu sekalian, jadi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari hal ini? Jadi mari kita memikirkan apa yang kita minta sebelum berdoa. Lalu berdoalah seperti bahasanya itu pebisnis gitu ya. Ya, dia tahu apa yang dibutuhkan, ya doalah. Kadang doa pebisnis jadi lebih tepat sasaran daripada sekedar doa, mungkin doa pendeta yang grambiang gitu ya, itu bahasa apa tuh grambiang ya, yang nggak jelas itu. Tapi bisnis jelas, kalau dia investasi ya dia harus balik modal gitu kan. Kalau dia melakukan sesuatu ya harus berhasil. Nah, doa seperti pebisnis sih bagus. Jadi pikirkan apa yang akan kita minta sebelum kita berdoa. Memang kedengarannya sepele, tetapi ini penting. Sebab dengan kita memikirkan apa yang akan kita minta, kita tahu yang kita minta dan mengapa kita memintanya. Dan ini hal yang perlu kita sadari. Bukan sekedar ngomong ngalor ngidul aja, tetapi kita tahu menjadi kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan. Sebelum berdoa, pikirkan dulu apa yang menjadi kebutuhan itu. Mungkin kenapa sih akhirnya kok yang minta itu adalah Aksa gitu. Otniel itu kan orang yang hebat karena dia bisa mengalahkan di mana Kaleb itu udah jenuh berperang seperti itu udah dimasuk wilayahnya, tapi masih ada orang tinggal di situ dan orang-orang kuat. Orang-orang enak itu ada di Kiryat Arba. Kiryat Arba itu orang-orang gede. Tapi ini Kiryat Sefer atau Debir itu orang-orang hebat juga. Tafsirannya banyak sekali, nggak jelas, tetapi
Nah, karena namanya di depan mirip Kiryat Arba, Kiryat Sefer, barangkali itu juga orang-orang enak tinggal di sana. Tetapi Othniel bisa mengalahkannya. Ini bukan sembarang orang begitu kan. Tetapi kenapa Othniel itu kok nggak mau minta kepada pamannya sendiri itu ya. Itu kan ponakan pada pamannya Kaleb. Nggak mau. Bisa jadi, bisa jadi. Othniel sungkan. Wah, dia kan pamanku, kenapa aku harus minta? Padahal perlu. Dan Othniel tidak mau ngomong. Ini menarik. Orang yang berani, orang yang gagah perkasa, yang mengalahkan Goliat Sefer atau David tadi, tetapi sungkan kepada pamannya atau Kaleb. Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran yang menarik untuk kita bersama gitu ya. Kalau tadi di depan saya sampaikan bahwa hubungan antara Bapa dan anak, Tuhan juga menyampaikan seperti itu, rasanya rasa sungkan itu nggak perlu lagi. Seperti Aksa itu. Dia tahu dia orang tuanya, maka dia ya udah kamu minta karena dia lakinya, Otniel kan suaminya, udah diberikan pada Otniel. Kamu minta dong karena kamu kan lakiku, kamu kan suamiku, kamu minta. Tapi Otniel sungkan. Maka Aksa sampai ngomong sendiri. Dan dia tahu bahwa itulah kebutuhan penting untuk masa depannya. Jadi jangan puas kalau kita hanya mendekati Tuhan saja, mendekati tahta kasih karunia daripada Tuhan saja. Tetapi mintalah pada Tuhan. Jangan cuma berdekat saja, tapi mintalah pada Tuhan. Dan ketahuilah apa yang kita butuhkan. Betul, kita sungguh dekat pada Tuhan ketika kita berdoa. Tuhan itu kan jaraknya sejauh doa atau sedekat doa gitu ya. Tetapi kalau kita tidak minta apa-apa ya, dianggap kita tidak punya kebutuhan. Misalnya seperti itu. Orang tua kita juga, kalau itu anggapannya atau analoginya sebagai orang tua, kamu nggak minta, ya sudah. Udah tak kasih tanah gitu kan. Nggak tahu. Nah, bukan Tuhan tidak tahu, tapi karena Tuhan tahu segalanya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita tuh minta. Dan kita belajar daripada Aksa. Ayo sebelum minta, tahu kebutuhannya itu apa. Ya, ceritanya tadi sudah jelas bahwasannya Aksa datang pada orang tuanya dan dia minta mata air. Nah, berikutnya dalam Yosua 15 ayat 18 ya. Maka turunlah Aksa dari keledainya, lalu Kaleb menanyakan padanya apa yang diinginkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau di dalam ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari gitu ya. Kalau di dalam tadi kita baca terjemahan baru, cuma ngomong ada apa gitu ya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya ada apa? Tidak muncul kata yang kuat, tetapi bahasa Indonesia sehari-hari bagus sekali. Turunlah Aksa dari keledainya, kalau dia yang naik keledai, kita mengingat tentang Rahel itu. Lalu Kaleb menanyakan kepadanya apa yang diinginkannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ini menarik gitu ya. Sebetulnya Khaled tuh tahu persis Aksa itu ketika mau minta sesuatu, ya gayanya seperti itu. Jadi ketika turun dari keledainya, apa yang kamu inginkan? Karena Kaleb tahu persis, itu anaknya, itu anaknya. Eh, Kalau kita sudah punya anak kan tahu anak-anak kita mau minta itu gayanya seperti apa. Kadang baik-baikan dulu sama orang tuanya, kasih senyuman yang bagus, kasih wajah yang ceria. Oh, ini mau minta sesuatu nih kan seperti itu. Begitu juga dengan kalau dia tahu apa yang diinginkan. Bukan ada apa saja, tapi apa yang diinginkan. Jadi yang bisa kita dapatkan harus tahu apa yang diinginkan, tadi harus memintanya apa yang diinginkan dan memperoleh apa yang diinginkan. Jadi menarik. Harus tahu apa yang diinginkan, harus meminta apa yang diinginkan, dan memperoleh apa yang diinginkan. Ingat, ini adalah satu dorongan doa yang membuat Aksa berani minta. Karena apa? Karena orang tuanya sebelum dia minta, apa yang kau inginkan? Nah, ini gambaran daripada Bapa kita yang mengerti segala tentang kebutuhan kita. Bukan soal ada apa saja tadi dalam teks bahasa Indonesia, terjemahan baru, tetapi bahasa Indonesia sehari-hari, apa yang kau inginkan? Tuhan tahu lebih dulu. Kita mau ngomong itu sebenarnya Tuhan sudah tahu. Tapi ini
hal yang bagus ya untuk kita pelajari ya. Apa yang kau inginkan? Tuhan sudah tahu kita menginginkan sesuatu. Apa yang kau inginkan? Apa permohonanmu? Apa permintaanmu? Ini belum ngomong ya, tapi sudah mulai duluan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hal yang menarik. Sebuah relasi yang bagus antara Bapa dan anak. Sebelum anak itu menaikkan permohonan, Bapa, dalam ini Kaleb, dan tentunya kalau ini analogi, Tuhan itu mengerti persis. Mengerti persis. Ya bahasanya bisa dikatakan, anakku yang terkasih gitu kan. Apa yang engkau inginkan dariku, bisa-bisa seperti itu juga. Dan Tuhan pun bisa berkata demikian kepada kita. Anakku yang terkasih, apa yang kau inginkan dariku? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Ya kita harus memintanya. Cara Tuhan memberi adalah melalui permintaan kita. Bisa Tuhan memberi tanpa kita minta, bisa. Tetapi hari ini kita belajar cara Tuhan memberi adalah melalui permintaan kita. Saya pikir Tuhan melakukan itu agar Tuhan dapat memberi, perhatikan ya, 2 kali lipat atau berlipat kali ganda. Nanti kita akan ketahui. Karena saya meyakini bahwa saya doa itu merupakan berkat sekaligus jawaban atas doa. Doa itu berkat bagi kita, tapi sekaligus juga jawaban atas doa itu. Mungkin terkadang berdoa memohon berkat sama bermanfaatnya bagi kita seperti halnya mendapatkan berkat itu sendiri. Bagaimanapun, inilah cara Tuhan. Karena Tuhan berkata, mintalah, maka kamu akan menerima. Nah, Bapak sekalian dikasih Tuhan, andaikan pagi ini Tuhan, kita ini kan datang pada Tuhan, dan Tuhan seolah berkata kepada kita, apa yang kau inginkan? Siap enggak kita jawab? Kita balik tadi yang pertama, kita tahu dulu apa yang kita butuhkan. Kalau kita datang pada Tuhan dan apa yang kamu inginkan, kita bingung. Tuhan saya nggak perlu apa-apa, ya sudah kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kan bagian dari ada berkat sekaligus jawaban daripada doa kita. Sebelum kita menaikkan doa tadi, Bapak Ibu, kita harus pikirkan serius tentang hal ini. Tahu apa yang kita inginkan, kita harus meminta apa yang kita inginkan, dan kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, berikutnya mari kita lihat isi doa dari Aksa tadi. Ini saya kutip dari terjemahan lama ya. Berikanlah kiranya akan daku suatu berkat. Mari kita lihat di terjemahan baru. Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Hadiah. Tetapi bukan itu salah, tidak. Tetapi saya lebih terdorong atau kuat ketika saya baca terjemahan daripada terjemahan lama. Berikanlah kiranya akan daku suatu berkat. Wah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Berkat, sebetulnya berkat yang terbaik pada orang tua adalah warisan. Betul kan? Berikanlah padaku suatu berkat itu adalah warisan daripada orang tua. Karena apa yang dimiliki oleh orang tua itu kan semuanya akan menjadi milik anaknya. Jadi bukan hanya sekedar hadiah saja pemberian itu, tetapi terjemahan lama buat saya lebih kuat karena berilah aku berkat. Karena berkat daripada orang tua adalah warisan bagi seluruh anak-anaknya. Ini hal yang luar biasa. Maka ketika Aksa minta berikanlah padaku berkat, bukan cuma hadiah saja. Ini menunjukkan bahwasannya doanya itu begitu luar biasa. Jadi nggak minta sekedar apa menjadi upahnya, tetapi melebihi pada itu. Karena berkat itu bisa berisi banyak sekali. Seolah kalau kita dalam konteksnya,
Engkau telah memberiku tanah di, boleh katakan di bagian selatan daripada Yuda. Berikanlah juga kepadaku mata air. Itulah berkat, bukan soal hadiah saja. Betul itu hadiah karena semuanya tergantung daripada bapaknya. Tetapi kalau hadiah ya udah kamu kalau udah berusaha, oke itu hadiah. Tetapi kalau berkat melebihi pada itu. Bapak engkau sudah memberi kami bersama dengan Otniel suaminya tanah, tapi juga berikan kepadaku mata air. Pertanyaan kan simpel aja. Kenapa Otniel nggak mau rebut juga mata air di situ kan bisa. Dia kan orang hebat juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik ya. Ketika Kaleb berkata, siapa yang menaklukkan Debir atau Kiriat Sefer itu, dia akan mendapatkan tanah itu. Ya sudah, takluk seperti itu, dikalahkan, dapatnya seperti itu. Mata airnya itu tidak termasuk. Nah, ini yang luar biasa gitu ya. Ini yang hebat. Jadi tanah-tanah, tapi mata air itu betul-betul milik daripada Kaleb. Tidak ada yang bisa memiliki. Ini hal yang luar biasa. Apa yang bisa coba kita analogikan gitu ya. Kita bisa menerima bagian-bagian berkat daripada Tuhan. Tetapi sumber berkat itu datangnya pada Tuhan sendiri. Dari Tuhan sendiri. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita melakukan sesuatu, tetapi sumber berkat itu, mata air itu adalah daripada Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pada berkat itu pada kita semua yang bersumbernya itu. Dan itu yang diperlukan oleh Aksa. Punya tanah yang luas, itu hal yang bagus. Tetapi bila mata air atau air itu kekurangan, ya berbahaya. Kalau mata air tidak dikuasai, akhirnya akan menjadi kekurangan daripada tanah itu. Sepertinya tanah itu juga susah untuk diolah. Mengandalkan air hujan, oke, tetapi akan terjadi kekeringan. Dan kita ingat bagaimana kelaparan yang ada di orang Israel seringkali dinyatakan karena mereka juga masalah air juga. Dan Aksa melihat jauh ke depan, minta berkat itu yang daripada bapaknya sendiri. Dan mari kita belajar juga melihat jauh ke depan, bukan sekedar hadiah, tapi kita minta berkat daripada Tuhan itu sendiri. Ya, berikutnya sekalian, kita lihat ada keberhasilan doa. Ayat 19. Lalu diberikannyalah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Wow, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Tadi kan cuma minta mata air itu kan, minta mata air. Yang didapat apa? Mata air yang di hulu, mata air yang di hilir. Itu sepanjang yang dilewati tanah itu, bahkan melebihi dari hulu itu paling ujung sampai hilir paling ujung lagi. Semuanya diberikan kepada Aksa dan Otniel. Wow, ini hal yang mengejutkan bagi mereka. Karena cuma minta mata air aja, tetapi mereka diberikan semuanya untuk mereka. Wow, mereka menjadi pemilik. Dan inilah warisan daripada orang tuanya untuk anaknya. Ya siapa lagi yang kalau aku mati bisa kalian kan bisa seperti itu ya untuk kamu diberikan semuanya mata air itu dari hulu sampai hilir. Tidak ada lagi tersisa kalau itu hulu sampai hilir selesai semua udah itu berkat buat Aksa dan juga berkat buat Oniel. Ayahnya memberikan apa yang diminta. Ia minta air, ayahnya memberikan mata air. Tapi bukan hanya mata air saja. Dia berikan semuanya dari hulu sampai hilir. Kita mengingat doa di perjanjian baru gitu ya. Jika anak minta roti, apakah ayahnya atau orang tuanya memberikan batu? Tidak.
Jika anaknya minta ikan, apakah orang tua memberikan ular? Baik gantikan, tidak juga. Bapak Ibu sekalian, kita belajar pada Aksa. Doanya simple aja, simple. Tetapi keberhasilan pada doa itu membuat kita juga semakin bersemangat. Bahwa Tuhan itu memberikan. Kalau minta roti, ya dikasih roti, bukan dikasih batu. Kita minta ikan, dikasih ikan, bukan dikasih ular. Bahkan kalau kita minta roti, bisa jadi rotinya dikasih 2, dikasih 3. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita itu sebesar apa, tahu persis. Jadi bukan hanya kata roti saja, tapi bisa lebih panjang pada itu. Dia minta mata air dan menerima mata air di bagian atas dan mata air yang juga di bagian bawah. Semuanya milik daripada Aksa. Tuhan itu memberi dari melebihi semua yang dari semua yang kita minta atau kita pikirkan dan kita tahu itu. Tapi masalahnya adalah mintalah permintaan di dalam doa kita, permohonan doa kita yang kurang. Tapi Tuhan tidak pernah kurang. Karena yang dibutuhkan kalau mata air aja di wilayah mereka, kalau di stop daripada hulu, selesai mereka juga dialihkan. Tuhan tidak pernah memberi kurang daripada permintaan atau pemikiran kita. Maka yuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita benar-benar mengerti dan benar-benar kita adalah anak-anak Tuhan, ayo kita berani di dalam keberanian kudus ya, ini dalam bahasa saya, dalam keberanian kudus kita untuk berani meminta kepada Bapa. Dan nanti kita bisa merasakan dari keberanian kudus itu, bahwasanya Dia benar Bapa kita. Dia adalah ayah kita yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, inilah pelajaran yang bisa kita pelajari bersama daripada Aksa tadi. Seorang perempuan yang disebutkan biasa saja. Otniel, suaminya yang dianugerahkan mendapatkan Aksa. Tapi ternyata Aksa orang yang hebat. Dia mungkin tidak segagah atau sekuat daripada Otniel yang tubuhnya berotot karena dia perempuan gitu ya. Tetapi hikmatnya di dalam pengertiannya dia adalah anak daripada Kaleb. Itu yang membuat doanya begitu luar biasa. Dan biarlah hari ini kita belajar bersama-sama. Simpel aja. Tetapi hal yang simpel ini kita mendapati Allah yang begitu luar biasa melalui doa daripada Aksa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh belajar daripada seorang perempuan yang hebat, Aksa, istri daripada Otniel. Dia tahu apa yang dia butuhkan. Dan dia berani meminta kepada bapaknya atau ayahnya. Kebutuhan yang besar. Sebab apa yang sudah dia terima bukannya tidak besar. Tetapi bisa menjadi tidak berarti kalau tidak ada bagian daripada mata air itu. Dan biarlah kami juga belajar ya Tuhan. Kami menerima apa yang sudah baik kepada Tuhan. Kami belajar untuk meminta mata air itu kepada Bapa. Berkat itu kepada Bapa. Karena kami semua adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan juga berkata kepada kami semua, bahwasannya Engkaulah Juru Selamat. Engkau yang kami peringati di bulan Desember sebagai hari kelahiran. Itulah mata air kehidupan kami. Biarlah kami mendapatkan Yesus melebihi daripada apapun yang kami dapatkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hari ini kami belajar,
di dalam keberanian kudus kami untuk minta sesuatu kepada Bapa. Kami tidak perlu sungkan, karena Engkau benar-benar Bapa kami. Engkau bukan musuh kami, Engkau bukan yang jauh pada kami, tetapi Engkau adalah Ayah kami, Bapa kami. Mampukan kami di dalam keberanian kudus untuk minta sesuatu pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Edi yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah kita terus belajar dari doa yang dipanjatkan Aksa, ya, supaya kita terus tidak putus asa, ya, tidak mudah menyerah dalam doa-doa kita, tapi teruslah kita meminta kepada Bapa kita dan merengek, ya, bahkan mungkin menangis kalau Bapak itu biasanya belas kasih, ya, sama anak-anaknya. Jadi biarlah ketika kita bersandar dan datang kepada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita boleh istilahnya ini, ya, merayu Bapa kita untuk kita mendapatkan apa yang kita minta di dalam doa kita. Sebelum kita berdoa bersama, kita akan pujikan satu pujian kembali, Tuhan tahu. Dan biarlah kita boleh belajar terus bahwa kita punya Tuhan Allah kita yang Maha Tahu, yang menjadi sumber berkat bagi kita. Makanya kita harus lebih selalu dekat dan datang kepada Tuhan. Mungkin pujian ini bukan menyuruh kita untuk bermalas-malasan, tapi biarlah ini boleh ditujukan untuk iman percaya kita, ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan memberikan pertolongannya, perlindungannya, pimpinan dan berkatnya buat kita semuanya. Nanti setelah pujian dan doa, saya memohon Pendeta Edi SS untuk menutup ibadah persekutuan doa pada pagi hari ini. Mari kita pujikan bersama. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu,
di dalam doa. Pagi hari ini kami berdoa, hambamu berdoa untuk seluruh jemaat Camp Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi kami yang sedang berjuang dengan kesehatan kami, Tuhan juga sembuhkan. Bagi kami yang sedang merindukan sesuatu, Tuhan juga akan menjawab di dalam doa kami. Dan bagi kami yang sedang bersukacita karena berkat Tuhan melimpah, ingatkan kami, Engkaulah sumber berkat kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih.